Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, sekarang kita akan membahas dan juga mendiskusikan tentang prinsip, hak, dan juga kewajiban negara dalam Islam. Ketika kemarin kita sudah membicarakan apa itu fikih siasah, kenapa kok apa saja yang dibahas dalam fikih siasah, namun ternyata teman-teman masih mempertanyakan kenapa sih kok tiba-tiba ada fikih siasah gitu loh. Ketika kita sudah punya Al-Quran dan hadis, kenapa harus ada kajian fikih siasah? Nah, di sini kenapa kok latar belakangnya ada dan muncul kajian tentang sistem pemerintahan dalam Islam? Itu dikarenakan tidak ada memang ayat-ayat yang secara rinci dan detail menjelaskan tentang bagaimana sistem pemerintahan yang ada dalam Islam. Namun apabila kita melihat bagaimana kepemimpinan pada masa Nabi, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, serta bagaimana peta perpolitikan yang ada pada masa-masa itu ternyata mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan. Jadi pasca Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin akhirnya muncul ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Di situ ternyata memiliki perubahan yang berbeda-beda. Nah, sistem ini juga berubah seiring bersentuhannya dengan umat Islam dengan dunia barat yang akhirnya memberikan corak peta perpolitikan dalam Islam. Nah, dengan adanya perubahan itu, kemudian ada campur tangan atau ada pengaruh lah ya dari dunia barat, maka muncul kajian tentang sistem politik dan pemerintahan yang mana ini dikaji oleh ulama dan juga pemikir-pemikir Islam. Akhirnya mereka mulai mencari dan menggali sebenarnya dalam Islam itu seperti apa gitu loh, ketika mereka menerima doktrin ataupun corak yang dibawa oleh barat, lalu mereka mulai menggali nih sebenarnya dalam Islam sendiri seperti apa corak kepemerintahan dan juga politik yang ada di dalam Islam. Oke, sebelum kita membahas bagaimana peta perpolitikan dalam Islam, kita kenali dulu nih sebenarnya negara itu apa sih ya. Mungkin akan banyak sekali definisi tentang negara, namun dalam istilah Arab sendiri negara juga sangat beragam. Ada yang mengatakan al-balad, ada juga yang mengatakan al-qura, kemudian qaryah dan lain-lain. Jadi banyak sekali istilah yang digunakan untuk mendefinisikan negara dalam istilah Arab. Namun di sini kita ambil yang secara global saja, bahwasanya negara adalah tempat atau sebuah teritorial yang ditetapkan batasnya dan jelas dikenal karena memang ada penduduk yang secara menetap tinggal di tempat tersebut. Sedangkan Al-Mawardi ini adalah salah satu tokoh ulama yang mengkaji tentang sistem pemerintahan dan politik dalam Islam, mendefinisikan negara sebagai sebuah alat ataupun sarana yang diciptakan untuk yang ada gitu ya, digunakan untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan di antara umat Islam. Jadi negara itu adalah sebuah sarana gitu loh, bukan sesuatu yang mana itu menjadi kebutuhan utama bagi umat Islam, tapi memang itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Belum lagi karena manusia ini hidupnya adalah makhluk sosial gitu kan, dia masih membutuhkan orang lain, kemudian otomatis dengan adanya kehidupan dengan orang lain itu menciptakan sebuah aturan, kebiasaan dan lain-lain, maka disinilah negara berperan sebagai pemelihara kemaslahatan dan juga menghindari kemudaratan yang mungkin saja terjadi di antara masyarakat. Nah, berbicara tentang konsep negara dalam Islam, tadi disebutkan ada banyak sekali pemikir yang mengkaji tentang sistem pemerintahan dan juga politik dalam Islam. Akhirnya bisa kita gabungkan atau kita kelompokkan menjadi 3 kelompok pemikir gitu. Yang mana yang di setiap pemikir ini memiliki konsep-konsep yang tersendiri. Yang pertama adalah konsep khilafah. Jadi di sini kita akan menemukan beberapa tokoh yang mana menganggap konsep khilafah merupakan konsep yang paling ideal bagi umat Islam karena mereka menjadikan Al-Quran, hadis, dan juga aturan-aturan dalam Islam itu sebagai dasar hukum utama dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Dan juga lebih jauh mereka menganggap bahwasanya sistem pemerintahan yang di luar khilafah itu sistem yang tidak baik dan kalau bisa nggak usah diikutin, karena yang paling ideal dan yang paling wajib untuk diikuti oleh umat Islam adalah konsep khilafah. Kemudian yang kedua adalah konsep negara barat atau seringkali disebut dengan konsep negara sekuler.
Nah, pada kelompok ini, orang-orang itu menganggap bahwasannya apa yang diterapkan oleh masyarakat barat itu memang patut untuk dicontoh karena mereka ini representasi dari masyarakat yang maju dengan adanya sistem birokrasi yang sangat rapi, ada undang-undang, kemudian dan lain-lain, maka itu pantas untuk kita adopsi dan kita jadikan sebagai konsep negara bagi orang Islam gitulah ya. Karena yaitu mereka adalah kekuatan yang besar gitu kan, sehingga ya kalau kita ingin seperti itu maka kita harus seperti mereka. Itu konsep yang kedua. Kemudian konsep yang ketiga, di sini disebutkan bahwasanya konsep negara adalah sesuatu yang masih diijtihadkan dengan tujuan utama yaitu kemaslahatan masyarakat. Sehingga di sini sangat dimungkinkan untuk menerima apa yang menjadi corak yang dipopulerkan oleh Barat, namun juga tetap menggali sebenarnya dalam Islam itu nilai-nilainya apa. Jadi mereka tidak anti Barat, namun juga tidak serta-merta menerima apa yang dilakukan oleh Barat, tapi disaring dulu, difilter dulu apa yang sekiranya maslahah bagi masyarakat. Namun yang menjadi ciri khas dari kelompok yang terakhir ini adalah mereka sangat menyetujui demokrasi, karena bagi mereka demokrasi itu sama dengan syuro atau musyawarah, yang ini merupakan salah satu nilai yang diajarkan oleh Islam. Nah, sekarang kita setelah mengetahui banyak konsep pemerintahan yang ada di dalam Islam yang dikaji oleh para ulama, nah di sini kita akan menjelaskan juga tentang bagaimana prinsip-prinsip negara dalam Islam. Nah, kalau misalnya konsepnya sendiri sudah berbeda, otomatis prinsip-prinsipnya nanti juga akan banyak definisi dan banyak konsep yang sudah dibangun oleh para ulama. Namun di sini kita akan mengambil bagaimana sih nilai-nilai itu di dalam Al-Qur'an dan juga bagaimana di pemikiran para ulama. Di sini saya mengambil Al-Mawardi yang merupakan penulis dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin mengkaji tentang sistem pemerintahan dalam Islam. Di sini beliau menyebutkan ada 6 sendi negara yang menjadi pedoman lah ya. Sebuah negara itu harus bagaimana. Di sini ada 6. Yang pertama adalah agama sebagai pedoman. Di sini diharapkan bahwasanya ketika membina atau mengelola sebuah negara, di situ agama tetap menjadi pedoman utama. Untuk apa? Untuk ngerem lah ya istilahnya. Bagaimana kalau misalnya ada pengendalian nafsu, kemudian bagaimana penyelesaian masalah, itu dasar-dasar dan nilai-nilainya bisa diambil dari agama. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang bijak. Ya, memang berjalannya sebuah negara juga sangat dipengaruhi oleh siapa yang memimpin, sehingga Al-Mawardi menyebutkan pemimpin merupakan sendi utama yang mana dia diharapkan adalah orang yang sangat bijak. Bijak di sini adalah ketika seseorang mampu mengkompromikan sesuatu yang berbeda di antara banyak perbedaan gitu. Otomatis kan dalam satu negara ada banyak perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan. Nah, di sini ketika seorang pemimpin bisa mengkompromikan semua itu demi kemaslahatan masyarakat, maka di situ dikatakan sebagai pemimpin yang bijak. Kemudian yang ketiga adalah keadilan yang menyeluruh. Keadilan juga merupakan salah satu nilai yang penting dalam sebuah negara, dan di sini Al-Mawardi menyebutkan ada banyak kategori keadilan. Ada keadilan terhadap hubungan yang vertikal dalam arti kepada yang lebih tinggi jabatannya, kemudian yang ke bawah karena bisa jadi kepada bawahan, kepada mungkin yang statusnya lebih rendah gitu, tetap harus adil, dan juga keadilan kepada hubungan yang setara atau hubungan sejawat yang mana kesemuanya itu merupakan semangat untuk mencapai kesetaraan di antara setiap warga negara. Kemudian yang keempat adalah keamanan semesta yang memberikan inner peace kepada rakyat. Jadi di sini termasuk dalam pengelolaan alam itu juga menjadi sendi yang penting dalam sebuah negara. Jadi ketika alam bisa terjaga dengan baik hingga memberikan rasa nyaman, keamanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa berkreasi, berinovasi dalam kegiatan mereka karena didukung oleh sarana prasarana yang baik. Poin kelima hampir sama dengan yang keempat, namun ketika keempat itu lebih kepada keamanan, sedangkan yang kelima ini adalah lebih kepada bagaimana pengelolaan alam semesta itu sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencukupi
seperti kebutuhan pangan, kebutuhan ekonomi, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah adanya harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Ketika negara itu memberikan sarana dan prasarana kepada setiap generasi untuk mengembangkan diri sehingga mereka memiliki semangat untuk bertahan tidak hanya di masa sekarang namun di masa yang akan datang. Entah itu pendidikan, kesejahteraan alam, kemudian lain-lain lah ya yang bisa menjadi bekal untuk keberlangsungan generasi yang akan datang. Nah, sedangkan dalam tafsir maudhu ini yang ini merupakan tafsir yang diijtihadkan oleh para ulama-ulama Indonesia dan para akademisi yang ada di Indonesia. Di sini disebutkan ada lima prinsip yang harus dipenuhi dalam sebuah negara. Yang pertama adalah amanah. Ini jelas sekali di dalam ayat juga disebutkan antu'addul amanati ila ahliha, yang mana di sini bahwasanya seseorang yang dimiliki yang mengelola sebuah negara itu memang harus ada prinsip amanah. Amanah di sini bukan hanya bagi pemimpin saja tapi juga bagi rakyat, yang mana amanah terhadap tanggung jawab diri sendiri juga merupakan amanah yang tanggung jawab terhadap keluarga sebagai inti terkecil dalam sebuah masyarakat. Jadi kalau misalnya keluarga sudah tertata, otomatis kehidupan sosial pun juga akan baik. Dan yang terakhir adalah amanah terhadap negara. Jadi ketika setiap warga negara itu memiliki sifat amanah ini, maka itu juga merupakan salah satu sendi negara yang paling krusial gitu ya. Kemudian yang kedua adalah al-adalah atau di sini keadilan. Keadilan juga merupakan satu nilai yang penting dalam menjaga keberlangsungan negara gitu ya. Jadi ketika ada keadilan baik itu di tingkat apapun ya, di tingkat bawah, menengah, itu semuanya ada keadilan hampir sama dengan yang tadi, maka ya negara akan bisa berlangsung lama gitu, tidak ada konflik, tidak ada apa-apa. Karena bisa jadi banyak sekali pemberontakan itu kan juga dikarenakan ada ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Jadi di sini tidak ada lagi perbedaan antara ras satu dengan ras yang lain, kulit, warna kulit misalnya, gender atau miskin kaya, itu harusnya menjadi spirit lah untuk mencapai keadilan. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah. Musyawarah ini adalah ketika tidak ada salah satu pihak yang mendominasi dalam pengambilan keputusan ataupun pengambilan hak sesuatu gitu, atau hak atas negara. Jadi ketika semua itu dikelola secara bermusyawarah, maka itu juga akan menjadi sendi yang sangat baik gitu ya. Karena memang nilai musyawarah ini seringkali terjadi di dalam Islam. Bahkan dalam kisah Nabi yang siapa yang akan meletakkan batu di Ka'bah itu kan juga merupakan Hajar Aswad di Ka'bah itu kan juga diselesaikan melalui musyawarah. Jadi kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat adalah musawah atau kesetaraan. Ini juga merupakan kata kunci yang penting dalam sebuah negara, karena kalau misalnya kita masih membeda-bedakan, otomatis kesejahteraan juga akan dibedakan. Sehingga di sini hendaknya setiap warga negara itu harus memiliki spirit kesetaraan. Tidak ada lagi yang membedakan antara miskin kaya, hitam putih. Ini kan masih sistem feodal lah yang masih membedakan hal-hal itu. Maka harusnya di masa yang sekarang ketika sudah membentuk negara yang demokratis gitu kan, maka harus tidak lagi ada perbedaan-perbedaan. Jadi negara harus mengakui adanya sistem kesetaraan, baik itu muslim non-muslim, entah itu kehidupan sosial yang berbeda, pendidikan yang berbeda, harus memiliki layanan yang sama. Dan yang terakhir adalah ta'awun. Jadi harus ada spirit tolong-menolong di dalam membentuk sebuah negara. Ya memang dari kelima nilai ini adalah nilai-nilai yang sangat global, yang mana dalam pelaksanaannya pasti masih bisa dikembangkan lagi dalam bentuk nilai-nilai yang lebih luas. Nah, setelah kita tahu apa itu prinsip-prinsip yang ada dalam negara, maka selanjutnya adalah tentang pemimpinnya nih. Nah, pemimpinnya bagaimana? Nah, memang ini masih sangat bisa dikembangkan lagi, jadi saya mengambil dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Namun secara luas mungkin bisa lebih
dijabarkan lebih luas lagi ya dalam undang-undang ataupun dalam kebijakan-kebijakan di sebuah negara. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Ini mungkin akan menjadi polemik yang sangat panjang gitu, karena bagaimana jika pemimpinnya non muslim dan lain-lain. Namun kita hanya mengambil, saya khususnya menekankan bahwasanya diambil di sini adalah ketika seseorang itu memiliki rasa yang takwa itu kan, sifat takwa itu kan berarti dia menghindari yang buruk dan mengambil yang baik-baik. Maka ketika nilai-nilai religiusitas itu ada, maka otomatis karakter seseorang itu juga akan baik gitulah ya. Kemudian yang kedua adalah sehat jasmani, rohani, serta memiliki kemampuan. Kemampuan di sini berarti dia capable untuk menjadi kepala negara. Kalau memang dia tidak mampu, ya mau sehat jasmani dan rohani tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin. Kemudian adil dan profesional, bertanggung jawab dan amanah seperti yang kita sebutkan sebelumnya, berani dan tegas. Ini juga penting karena setiap pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, resiko, dan juga tegas, tidak ragu-ragu, supaya apa yang menjadi keputusannya itu kadang-kadang ditunggu oleh rakyat. Sedangkan yang terakhir adalah cinta kebenaran dan musyawarah. Jadi musyawarah ini merupakan nilai yang sangat penting supaya tidak hanya pihak-pihak tertentu yang mengambil kebijakan dalam kemaslahatan masyarakat. Karena kalau hanya diambil sebagian berarti bukan kemaslahatan semua orang, hanya kemaslahatan sebagian saja. Nah, sekarang apa saja kewajibannya bagi seorang pemimpin tadi? Yaitu menjaga sistem hukum yang, jadi di sini pemimpin itu juga memiliki hak untuk mengontrol bagaimana sistem hukum yang adil. Kalau misalnya memang ada, kalau di zaman dahulu mungkin ya, kalau misalnya ada hakim yang tidak adil, maka juga berhak untuk memberhentikan gitu. Kalau ini di dalam konteks yang dahulu, tapi dalam konteks yang sekarang mungkin bisa memberikan keputusan-keputusan yang atau perundang-undangan yang adil kepada masyarakat. Wah, ini panjang nih ya ceritanya. Kemudian menjaga hak asasi warga atau hak asasi manusia. Ini juga merupakan penting karena dalam Al-Quran sendiri sudah menjaga 5 hal. Dalam Islam juga disebutkan ada maqasidus syariah, yang itu ada 5 yang harus dijaga, mulai dari jiwa, akal, agama, keturunan, dan lain-lain, itu harta. Maka hendaknya seorang pemimpin juga wajib untuk menjaga hak-hak setiap warga negara. Jadi kalau mau bikin kebijakan, keputusan itu harus mempertimbangkan itu. Kemudian melaksanakan amanah yang di sini ada undang-undang, kemudian wajib untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan juga memelihara keutuhan dan kedaulatan. Jadi kita harus, seorang pemimpin harus menjaga bagaimana negara itu harus tetap utuh. Ketika ada pemberontakan, ada sedikit-sedikit yang ingin memberontak atau yang lain-lain, itu harus diselesaikan. Kemudian setelah melaksanakan kewajiban, pemimpin pun juga harus memiliki hak gitu ya. Haknya apa saja? Jadi mereka juga berhak untuk ditaati, berhak mendapatkan apresiasi, maksudnya penghargaan di sini. Kemudian memiliki hak prerogatif. Jadi memang karena beliau adalah, si pemimpin ini adalah kunci, maka setelah mendengarkan banyak alasan, banyak masukan, itu ada hak yang diambil keputusannya, yaitu dari pemimpin negara. Kemudian berhak juga mengelola alam dengan tujuan kemaslahatan dan berhak dibela apabila terdapat pihak-pihak yang melaksanakan pelecehan atau pencemaran nama baik gitu mungkin sekarang, dan lain-lain. Nah, setelah ngomongin pemimpin, kita seharusnya juga membicarakan tentang rakyat. Apa saja sih hak rakyat itu ya? Di sini hak dan kewajibannya ya. Untuk kewajiban dari rakyat di sini ada 4. Kalau secara garis besar, harus menaati peraturan, bertanggung jawab, kemudian berperan serta dalam bela negara. Jadi ya kalau misalnya ada jargon hubul waton minal iman, ya mungkin implementasi dari ini gitu ya, bahwasanya kita harus menjaga apa yang baik bagi negara kita, karena kita hidup di situ, kita besar dan juga lahir di negara yang kita diami. Kemudian berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi ketika sudah ada yang diputuskan oleh pemerintah, maka rakyat juga wajib untuk melaksanakan
kebijakan tersebut. Nah, lalu apa saja haknya? Haknya di sini ada dua. Yang pertama adalah perlindungan dan yang kedua adalah kesejahteraan. Itu secara garis besar ya. Perlindungan di sini karena memang kita hidup di dalam suatu daerah, fungsi dari pemimpin tadi adalah melindungi hak-hak kita. Jadi harus terpelihara setiap hak yang melekat pada setiap warga negara. Mungkin secara agama dan fikih itu ada 5 item ini, namun 5 item ini masih bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Kemudian kesejahteraan juga demikian, ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal. Ini juga masih bisa diluaskan lagi, bagaimana dana kesehatan, bagaimana pelayanan, itu pekerjaan juga demikian, ada hak-hak untuk cuti, hak mendapatkan pesangon dan lain-lain, itu juga masuk dalam kesejahteraan dalam bidang pekerjaan. Nah, setelah kita tahu semuanya, mulai dari pemimpinnya, rakyatnya, prinsip-prinsipnya, masih menimbulkan satu pertanyaan besar lagi. Sebenarnya apa relasi agama dan negara ataupun politik? Apakah memang ini berdiri sendiri atau memang ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya? Nah, ini saya menjelaskan melalui bagaimana sih sebenarnya dalam lintas sejarah Islam agama dan negara itu seperti apa. Nah, di sini kita akan melihat dari masa ke masa ya. Mulai dari masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin, itu sangat terlihat bahwasanya pada saat itu tidak ada pemisahan antara urusan agama dan negara, karena masih dalam proses dakwah juga, menyebarluaskan Islam, dan akhirnya sistem yang digunakan adalah apa yang diisyaratkan oleh agama, yang itu menjadi sistem pemerintahan yang sekarang banyak orang ingin kembali ke masa itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika sudah menyentuh masa dinasti-dinasti. Nah, pada masa ini bisa dikatakan bahwasanya urusan agama dan negara juga masih belum terpisah. Namun sistem pemerintahannya sudah mulai cenderung monarki absolut, yang mana itu hanya turun-temurun dari keturunan. Kemudian ya memang dalam satu sisi memberikan kemajuan peradaban Islam yang sangat baik, namun juga akan timbul banyak masalah baik itu dari pihak internal maupun eksternal, hingga akhirnya dinasti-dinasti ini mulai mengalami kemunduran. Ada perperangan saudara, kemudian ada ketidakadilan hak bagi para rakyat gitu kan, apalagi khususnya perempuan. Itu mulai banyak terjadi pada masa dinasti-dinasti ini, karena mereka sudah mulai ya masih menggunakan sistem Islam tapi sudah dikombinasi dengan keserakahan manusia gitu ya. Kemudian pada masa selanjutnya inilah yang merupakan titik momentum di mana ada pemisahan agama dengan negara, yaitu ketika Turki diubah menjadi Republik Turki yang sekuler oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang mana di sini juga mendapatkan pengaruh yang besar dari pemikiran politik Barat yang membedakan antara Islam dengan negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri juga pernah mengalami perdebatan yang panjang mengenai pembentukan negara pasca kemerdekaan. Bisa dilihat dari penyusunan dasar negara Pancasila. Di situ mulai banyak perdebatan apakah ini harus mencantumkan syariat atau sekuler atau apa. Akhirnya kita melahirkan Pancasila, yang mana Pancasila ini masih berasas ketuhanan namun tidak serta-merta menyebut ini adalah negara Islam, karena memang yang dinaungi banyak, tidak hanya agama Islam saja. Namun yang menjadi pertanyaan dan mungkin bisa kalian gali lebih jauh lagi, kenapa ketika sudah berpuluh-puluh tahun kita melaksanakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, muncul gerakan-gerakan untuk menjadikan khilafah. Nah, ini ada apa? Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan besar, yang mana kalian sendirilah yang akan menganalisa dan menjawab bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Itu saja dari saya, semoga memberikan kemanfaatan bagi teman-teman semuanya. Politik ya memang itu tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan. Kadang-kadang dalam politik itu ketika kita sudah menyentuh politik yang tidak baik, pasti di sana akan ada intoleransi, ada kekerasan, ada hoax, yang itu tidak lain tidak bukan korbannya adalah warga negara sendiri. Itu
Itu saja teman-teman, semoga memberi manfaat. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.